Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke loginnya, ke username, masukkan nama, buat dinginnya cuy, pagi-pagi ke password, apa namanya pagi-pagi gitu ya, bukannya terus pagi sama login. gua burung langsung di kasurnya sama gua. Setelah masuk ke halaman siswa, kita bisa edit cetak. Dia biasa kepanasan orang begini Menunggu sebentar. Setelah halaman siswa bisa, kita bisa dicetak. Pertama-tama kita masukkan username-nya dulu, username-nya admin, passwordnya 123. Kita mulai login. Setelah login, kita untuk cara menghapus ID-nya kita ketik delete. Nah, sudah. Dan untuk mengedit data, klik edit data. Nah, kita berubah ya. Kita update. Nah, jadi di sini ada prototype. Di dalam ini ada server untuk masuk akun, ada login, ini kita untuk mengisi username sama password. Terus habis klik login, kita masuk ke halaman home data, halaman siswa. Jadi ini ada halaman siswa yang sebagaimana data anggota akun. Di sini terdapat ID, nama, username, foto, dan kakak. Terus kita masuk ke halaman berikutnya. Di sini halaman siswa. Jadi di halaman siswa ini siswa untuk mengupdate data seperti nama, password, atau username bisa diganti dan diupdate menjadi yang lain. Terus kita masuk ke halaman berikutnya. Di halaman ini halaman admin. Jadi ini sudah masuk ke admin, halaman telah login sebagai admin daftar akun siswa. Yaitu ada ID juga, nama, username, foto, dan delete. Terus kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita bisa, ini halaman halo admin, Anda telah login sebagai admin. Jadi ini di sini juga isinya update data yang bisa dilakukan oleh admin yang berisi nama, user, dan password. Jadi ini juga sudah sebagai admin. Oke, di sini ada programnya dan di sini ada prototype-nya. Nah, terus di program ini kita bisa masukkan username yang namanya admin. Lalu kita ke password, klik login. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, itu bentuk loginnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bentuk programnya, ini bentuk prototipenya. Nah, terus kalau misalkan kita
paham lagi. Contoh kita masukkan nama siswa misalkan Tiara, masukkan passwordnya. Terus kita pencet login, silahkan registrasi dulu. Nah, maka akan berbentuk begini. Ini gambar programnya dan ini gambar prototipenya. Ya, ini saya akan melanjutkan daripada dia tentang analisis program yang sedang dibuatnya itu. Nah, di sini ada namanya, yang pertama itu diagram sistem yang akan dibuat. Jadi sebelum kita membuat suatu program, kita membuat diagram sistemnya yang akan dibuatnya ya. Seperti ini, seperti bahwasanya di sini ada admin dan ada siswa. Siswa itu adalah orang yang akan meregistrasi untuk mendaftarkan diri ke dalam form tersebut, dan sini adalah adminnya, yaitu yang bertugas untuk mengatur dan menghapus daripada user yang telah didaftarkan. Nah, seperti berikut ada login, delete user, access user, edit user, dan print user, dan logout. Oke. Nah, di sini ada diagram sistemnya. Jadi diagram sistem yang dibuatnya itu seperti ini, bahwa admin dan siswa itu bisa dapat login, dan ada delete user. Nah, yang bisa mendelete user itu hanyalah admin, siswa tidak dapat mendelete user, admin yang dapat mendelete user. Dan di sini ada hak akses user. Jadi hak akses user itu adalah ketika seluruh siswa itu mendaftarkan diri ke dalam form tersebut, nah maka user-user yang telah didaftarkan tersebut akan terakses oleh admin gitu, akan dapat diakses oleh admin seperti berikut ini. Nah, ya seperti itu. Nah, di sini ada edit user. Nah, edit user tersebut adalah maksudnya adalah bahwa ketika siswa tersebut salah memasukkan nama atau salah memasukkan nama ataupun ID, maka si siswa tersebut dapat mengeditnya, dan jika ingin mengedit password pun bisa tersebut diedit. Nah, seperti update data aja seperti itu. Admin juga sama seperti berikut. Nah, di sini ada print user. Nah, yang dapat print user itu adalah siswa, bahwa siswa dapat memprint data dirinya, dapat di print. Oke. Berupa PDF, dan PDF tersebut dapat disimpan. Dan juga ada logout. Nah, dua akun ini dapat mengakses tombol logout karena ya emang harus gitu. Oke. Ini adalah diagram sistem yang akan dibuat. Ini adalah diagram sistem yang akan kita buat dan telah kita buat tersebut. Ini diagram sistemnya. Lalu di sini ada diagram sistem yang berjalan. Nah, diagram sistem yang berjalan bahwa program kita yang telah dijalankan itu seperti berikut. Ini diagram sistemnya dalam bentuk diagramnya. Ini adalah sistem dalam bentuk diagram yang telah berjalan. Yang pertama itu daripada siswa ya. Jadi dari siswa itu kita bisa login. Awalnya kita login dulu. Nah, ketika setelah login, kita bisa masuk langsung ke dashboardnya home. Ataupun ketika kita salah, maka kita akan balik lagi ke dalam login sini. Dan di sini akan ada namanya kita masukkan lagi ya textboxnya. Kita akan masukkan bahwasanya di sini ada kata tanda tanya, dan di sini ada password atau user yang Anda masukkan salah seperti berikut.
Nah, ini kita kecilin dulu ya, hurufnya kita kecilin. Nah, password atau user yang Anda masukkan salah, itu ada di bagian false ya, kita taruh di bagian false nya. Nah, itu ada di bagian false nya. Password yang Anda masukkan salah, taruh sini. Password yang Anda masukkan salah, maka dia akan masuk ke dalam login tersebut. Nah, ketika true atau login itu benar ya, daripada siswa, level siswa nih, maka dia akan masuk ke dalam dashboard. Dashboardnya ini adalah dashboard untuk halaman siswa ya. Di situ ada tulisan bahwa selamat datang siswa, gitu, halaman siswa. Dan di sini di dalam dashboard tersebut ada tombol edit dan tombol cetak. Nah, ketika kita mengedit data siswa yang telah kita login, maka dia akan, ketika kita klik update, maka kita akan masuk ke dalam maka kita akan kembali ke halaman login dan kita harus login lagi, masuk lagi ke dalam home. Lalu kita ingin mencetak, maka kita klik cetak. Nah, ketika kita klik cetak, maka dia akan berubah, yaitu menjadi PDF. Data-data tersebut akan berubah dan berbentuk menjadi PDF. Nah, setelah di samping page home, maka ada namanya navbar logout. Nah, di sini adalah ketika kita ingin keluar dari halaman siswa tersebut, kita klik logout, maka dia akan kembali ke dalam halaman login. Nah, ada juga sistem yang berjalan itu yang daripada admin ya. Admin itu seperti ini, bahwa dari login, ketika kita salah, maka kita akan kembali ke dalam login, dan di situ ada tulisannya bahwa password atau username yang Anda masukkan salah. Nah, ketika benar, maka dia akan masuk ke dalam home. Navbar pertama itu home. Nah, di dalam home ini ada namanya data user siswa, yaitu home ini adalah di dalam dashboard admin ini, admin dapat mengakses data-data user siswa semua tersebut seperti berikut. Nah, seperti itu. Dan di dashboard home ini, admin dapat mendelete data-data user siswa tersebut. Ketika ada yang mungkin tidak jadi mendaftar, tidak jadi masuk sekolah situ, maka kita dapat menghapus akun tersebut. Di situ ada tulisan button delete ya. Button delete itu untuk mendelete data user. Nah, setelahnya ada page edit data. Nah, dalam edit data tersebut kita dapat mengedit data-data daripada admin, seperti mungkin usernya mau kita ubah, atau nama admin yang kita ubah, atau password admin yang kita ubah. Maka setelah kita update, maka dia akan kembali ke dalam halaman login dan kita login lagi, dan itu akan berubah di dalam home. Nama tersebut akan berubah nama. Lalu ada navbar logout. Nah, navbar logout ini juga sama seperti karena di dalam di setiap sistem program itu ada namanya logout pasti. Ini adalah diagram sistem yang berjalan. Selanjutnya itu adalah diagram hak akses. Nah, ini adalah diagram hak akses. Yang pertama itu adalah untuk admin, yaitu kita login, yaitu ada tanda tanya login. Apakah login itu benar? Nah, di sini ini akan ada diakses karena ketika login itu salah, maka dia akan kembali ke dalam halaman login. Dan ketika login itu benar, maka di sini ada bagian, yaitu ada untuk cek login itu hak akses. Untuk kalau diagramnya admin, kalau levelnya admin, hak akses level admin, maka masuknya ke admin. Ketika hak akses level siswa, maka masuknya akan ke siswa seperti berikut. Kita yaitu menggunakan hak akses yaitu dengan level.
Nah, yang ini adalah level admin. Yang pertama itu adalah hak akses untuk level admin. Nah, dalam level admin, nah include itu menyambung untuk hak akses data siswa. Jadi hak akses admin ini dapat mengakses daripada data siswa. Include-nya untuk mengakses data siswa. Nah, di include tersebut maka extend dia akan keluar. Nah, extend ini taruh sini ini bisa. Dia akan keluar. Dia akan menunjukkan daripada delete data siswa. Ketika kita ingin mendelete data siswa tersebut, diklik, maka kita akan balik lagi ke dalam hak akses data, dan di situ tersebut hak akses user yang telah kita delete hilang. Nah, yang kedua include untuk edit data user. Nah, ketika admin ini ingin mengedit data seperti tadi yang saya jelaskan, maka dia akan include ke edit data, lalu keluar ke login, kembali kepada login lagi. Dan yang keempat itu hak akses level admin, yaitu keluar untuk logout gitu. Ketika dia mengakses level admin dan disitu ada tombol logout, maka dia akan keluar logout dan kembali kepada login. Yang kedua yaitu adalah hak akses untuk siswa. Nah, yang pertama kita login. Nah, ketika login apa kelihatannya? Nah, apakah kita login itu benar? Maka jika itu salah, maka kembali kepada login. Jika itu benar, maka dia akan mengecek apakah akses tersebut untuk level siswa atau level admin atau tidak ada gitu. Kalau tidak ada berarti dia false, karena login apakah ada datanya. Ketika tidak ada maka dia false, ketika ada maka dia true. Dan di sini ada namanya penjalanan cek login, yaitu hak akses untuk level siswa atau level admin. Nah, di sini yaitu untuk siswa itu maka dia aksesnya untuk level admin, level siswa. Nah, ketika sudah masuk dalam dashboard yaitu dalam halaman siswa, maka dia akan include pertama itu untuk hak akses user. Nah, hak akses user tersebut adalah bahwasanya ketika kita masuk ke dalam halaman siswa tersebut, ketika kita login, maka dia akan memunculkan data user yang dia login tersebut gitu. Jadi ketika dia login, maka si user tersebut akan dapat melihat datanya di dalam dashboard siswanya tersendiri. Nah, di dalam dashboard tersebut, data tersebut dapat di print dengan tombol namanya cetak, yaitu print data. Nah, print data tersebut akan keluar menjadi PDF print. Lalu yang kedua itu ada data user, bahwa akses tersebut dapat mengedit data user. Nah, dia akan keluar ke dalam ini dan dia akan ke login lagi, balik lagi. Dan yang ketiga itu akses level siswa, yaitu bahwa dia akan keluar ke logout. Nah, udah logout maka dia akan keluar dalam halaman login. Ini adalah diagram hak aksesnya, ya, diagram hak akses daripada admin dan siswanya. Yang keempat itu entity R-nya, entity relationship. Bahwasanya ketika kita registrasi, dia akan menyambung satu bagi satu, yaitu bahwasanya dia registrasi hanya untuk siswa, tidak ada registrasi untuk admin, nggak ada. Jadi dia hanya registrasi untuk siswa, maka dia satu persatu. Dan dalam siswa tersebut, registrasi tersebut ada ID, nama, user, password, dan nama image. Image itu adalah foto, ya, foto. Dan di sini ada namanya level siswa. Nah, level siswa ini udah masukannya dalam entity R-nya. Dan siswa tersebut dapat login, dan dalam login, ketika login masuk ke dalam user dashboard. Dan admin itu satu perbanyak. Nah, satu perbanyak itu adalah bahwasanya dari siswa, dari admin, dia dapat mengakses ID, nama, dan user dan foto daripada siswa. Maka dia pakainya satu perbanyak ke dalam admin dalam siswa gitu. Maka ini adalah entity R-nya, relationship-nya daripada siswa dan admin. Ketika admin masuk, maka dia akan dapat mengakses ID, nama, user, dan nama image daripada siswa tersebut. Jadi nggak, passwordnya nggak masuk, nggak, ya, admin juga nggak masuk. Jadi cuma ID, nama, user, sama fotonya doang gitu. Ini adalah entity R-nya. Oke. Ini penjelasan dari analisis yang saya jelasi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin dari kami ada sedikit
ada yang salah dan ada yang benar. Ketika ada yang benar maka itu alhamdulillah, dan ketika ada yang salah mungkin kami masih belajar. Mohon maaf jika banyak kekurangan juga, karena semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.